Bayangkan sebuah kota suci yang diperebutkan oleh kekaisaran besar selama ratusan tahun. Kota yang dijaga pasukan superpower dunia. Bentengnya kuat, pertahanannya rapat, namun suatu hari kunci itu diserahkan. Bukan karena kalah total di medan perang, tapi karena sang penakluk datang dengan kesederhanaan, keadilan, dan akhlak yang luar biasa. Dialah Khalifah Agung Islam, Umar bin Khattab. Inilah kisah penaklukan damai paling menakjubkan dalam sejarah dunia. Futuhat Baitul Maqdis. Pada tahun 16 Hijriah, Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Gubernurnya adalah Al-Artibun, seorang pemimpin militer cerdas dan berpengalaman. Kota ini dijaga oleh pasukan besar, benteng kuat, persenjataan lengkap. Tidak mudah bagi siapapun untuk menaklukkannya. Ketika Panglima Islam Amr bin As melaporkan kekuatan musuh, Umar menjawab dengan kalimat yang terkenal. Jika Romawi mengirim Al-Artibun, maka kita pun telah mengirim Al-Artibun dari Arab. Maksudnya adalah Amr bin As sendiri adalah seorang jenderal secerdas Al-Artibun. Umar lalu mengirim strategi multi arah. Pasukan menuju Ramlah, pasukan menuju Aliyah, Yerusalem, pasukan lain mengecoh pertahanan. Tujuannya satu, memecahkan konsentrasi Romawi. Pertempuran berlangsung sengit. Menurut sejarawan klasik, api perang menyala seperti di Perang Yarmuk. Pengepungan berlangsung selama 4 bulan. Pasukan Muslim menghadapi badai salju, cuaca dingin, serangan panah tanpa henti, namun mereka tetap sabar dan tidak mundur. Penduduk Yerusalem mulai ketakutan. Mereka tidak ingin kota suci hancur. Uskup Sopronius akhirnya menawarkan perjanjian damai, tapi dengan satu syarat. Kunci kota hanya akan diserahkan langsung kepada Umar bin Khattab. Mendengar kabar itu, Umar tidak datang dengan pasukan besar, tidak datang dengan kemewahan. Dia datang hanya ditemani seorang pelayan. Keduanya bergantian menunggangi satu keledai. Saat memasuki Yerusalem, justru pelayan yang menunggangi, sedangkan Umar berjalan menuntun. Pemandangan ini membuat penduduk terkejut. Mereka belum pernah melihat pemimpin seperti ini. Ketika Sopronius melihat Umar, ia langsung mengenali ciri-cirinya. Karena dalam kitab mereka disebutkan, penakluk Yerusalem akan datang dengan kesederhanaan. Tanpa ragu, ia menyerahkan kunci kota kepada Umar, tanpa pembantaian, tanpa kehancuran, tanpa balas dendam. Umar kemudian membuat perjanjian tertulis yang sangat revolusioner. Isi utamanya jaminan keamanan, jiwa dan harta, perlindungan gereja dan tempat ibadah, tidak ada paksaan masuk Islam, kebebasan beragama dijamin. Ini dikenal dengan Perjanjian Umayyah, sebuah dokumen yang dianggap para sejarawan sebagai standar toleransi tertinggi pada zamannya. Saat waktu sholat tiba, Sopronius mempersilahkan Umar sholat di dalam gereja. Namun Umar menolak. Beliau berkata, jika ia sholat di dalam, umat Islam di masa depan bisa mengklaim gereja itu sebagai masjid. Maka Umar memilih sholat di luar gereja.
Keputusan ini menyelamatkan hak umat Nasrani hingga berabad-abad. Setelah kota dikuasai, Umar menuju area Masjid Al-Aqsa. Saat itu tempat tersebut dipenuhi sampah. Umar sendiri turun tangan membersihkannya. Bersama pasukan dan penduduk, inilah simbol kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani. Futuhat Baitul Maqdis menjadi titik balik sejarah. Yerusalem berubah menjadi kota damai, pusat ziarah, pusat perdagangan. Hak umat beragama dilindungi. Tidak ada pembantaian seperti yang pernah dilakukan Persia dan tentara salib. Kaisar Romawi Heraklius pernah berkata tentang pasukan Muslim, mereka adalah pejuang di siang hari dan ahli ibadah di malam hari. Ia menyadari kekuatan mereka bukan hanya militer, tapi spiritual. Penaklukan Baitul Maqdis mengajarkan kita, kemenangan sejati tidak selalu datang dari kekuatan senjata, tapi dari akhlak pemimpin, keadilan hukum, ketulusan niat. Umar tidak menaklukkan Yerusalem dengan pedang, ia menaklukkannya dengan keadilan. Bayangkan seorang penguasa superpower menyerahkan kunci kota sucinya kepada seorang pemimpin yang datang dengan pakaian sederhana, menuntun keledainya sendiri, dan menolak sholat di dalam gereja demi melindungi hak orang lain. Inilah momen ketika dunia menyaksikan kekuatan terbesar dalam sejarah, bukan kekuatan militer, melainkan kekuatan keadilan.